Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak sekali melimpahkan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini kami ingin berbagi informasi mengenai rincian zakat harta. Rincian zakat harta ini kami sampaikan dalam seri penjelasan zakat. Ada tiga bagian dan satu bagian terpisah, yaitu part 1, part 2, dan part 3. Kemudian ada bagian yang terpisah khusus kita namakan zakat usaha dan atau zakat perusahaan. Begitu, karena jarang sekali orang yang berbicara tentang zakat perusahaan, tentang bagaimana investasinya, bagaimana zakat produksinya, sahamnya, dan lain-lain. Itu kita bicarakan secara terpisah. Oke, kita saat ini akan kita mulai dengan rincian zakat harta bagian pertama. Nah, zakat sebetulnya itu ada dua, zakat fitrah dan zakat harta. Zakat fitrah kita lakukan setahun sekali untuk membersihkan diri kita dengan memberikan beras atau makanan pokok kepada fakir miskin. Nah, itu satu hal yang terpisah dengan zakat harta. Kalau zakat harta itu untuk mensucikan harta kita, kalau zakat fitrah untuk mensucikan diri kita. Kita tidak mendetailkan zakat fitrah, yang kita bahas lebih dalam lagi atau lebih rinci adalah zakat harta. Oke, zakat harta ini kalau kita lihat dalam suatu proses, suatu keluarga mendapatkan rezeki, kalau kita sedang menjemput rezeki atau mencari rezeki, ya bahasa populernya, sebelum masuk di dalam proses di dalam keluarga, kita mau gunakan apa dan apa, tentunya yang masuk ini harus dibersihkan. Jangan sampai kecampuran hartanya orang-orang yang berhak. Nah, itu kita sucikan dengan cara mengeluarkan zakat. Jadi rezeki yang masuk ke dalam proses keluarga itu benar-benar sudah bersih. Begitu. Nah, setelah itu tentang kita akan gunakan apa dan bagaimana, itu ada di dalam proses ini. Ini kita atur dari pembelanjaannya, bagaimana, dan seterusnya. Tapi yang penting kita bicarakan dulu inilah agar rezeki yang kita peroleh atau harta yang kita punyai itu bersih atau suci. Itu dibersihkan melalui zakat. Nah, pelaksanaan zakat harta itu diatur sesuai dengan golongannya masing-masing. Tidak semuanya diseragamkan, tapi ada digolong-golongkan. Begini, ada yang
disebut zakat untuk simpanan emas, perak, uang, dan barang-barang berharga atau barang mewah. Ini satu kelompok, satu golongan ya. Kemudian ada zakat untuk barang temuan, terus zakat untuk usaha perdagangan, terus zakat untuk usaha pertanian, zakat untuk usaha pertambangan, zakat untuk usaha kehutanan, terus ada zakat untuk usaha pemanfaatan sumber daya perikanan dan atau budidaya ikan, terus zakat untuk usaha pengambilan binatang liar di hutannya ini, seperti terus madu, sarang burung, dan lain sebagainya. Terus ada zakat binatang ternak yang besar, sapi, unta, kuda, kerbau, dan lain-lain. Terus zakat perdagangan ternak unggas, binatang kecil-kecil, ayam, burung, dan lain sebagainya. Terus zakat profesi. Nah, itu kira-kira yang akan kita bahas dalam apa yang kita bicarakan saat ini. Mari kita ikuti penjelasan masing-masing golongan zakat harta ini. Nah, dalam membahas zakat harta, harus dibedakan fungsi orang-orang yang berkecimpung di bidang yang bersangkutan ya. Jadi ada 3 golongan supaya kita tidak campuh dalam membahas ini. 1 itu pengusaha pada golongan zakat yang bersangkutan. Jadi dia yang berusaha pada golongan zakat itu. Misalkan dia mengusahakan pertanian, mengusahakan pertambangan, mengusahakan perdagangan. Orang yang punya usaha. Terus yang kedua itu golongan pengusaha sarana pendukung atau penunjang. Jadi ini agak beda walaupun sama-sama usaha. Misalkan usaha dalam bidang pertanian itu punya ketentuan zakat-zakatnya. Tetapi usaha dalam bidang sarana pendukung pertanian beda. Seperti dia menyediakan gudang, dia menyediakan traktor, dia menyewakan truk, menyewakan penggiling padi, dan lain sebagainya. Akan beda itu. Terus yang ketiga adalah pekerja-pekerja dari keduanya ini. Jadi kalau misalkan usaha pertanian, ya orang bekerja di dalam itu. Jadi bukan pengusahanya. Dia jadi pekerja pertanian. Entah itu tenaga ahlinya, insinyur pertaniannya, sampai yang paling rendah tukang cangkulnya, itu semua pekerja. Beda sekali dari 1, 2, dan 3. Itu harus dibedakan, jangan dicampur adukkan. Ada 3 pembedaan ya, yang mengusahakan atau orang yang mengusahakan tapi dalam bidang pendukung penunjangnya, terus ada pekerjanya. Itu akan mendapatkan kewajiban zakat yang berbeda. Walaupun dalam bidang yang sama, misalkan dalam bidang pertanian, tapi ada 3 ini. Oke. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya. Nah, kita melihat sini untuk barang simpanan, emas, perak, uang, dan barang-barang berharga lainnya, ini bagaimana zakatnya? Nah, untuk zakat simpanan emas, perak, uang, dan barang berharga lainnya, itu nisab emas, barang berharga, dan uang itu sebesar 20 dinar. Kalau di zaman dulu ya,
dia nyebutnya 20 dinar. Kalau sekarang itu disetarakan menjadi ini 85 gram menurut Dr. M. Yusuf Qaradawi atau 90 gram emas menurut Sulaiman Rasyid. Ya, mana yang akan kita ikut? Nah, nanti silahkan kita mengkaji sendiri-sendiri. Yang ini apa yang ini? Untuk perak itu seberat 595 gram menurut Yusuf Qaradawi. Nah, di antara itu, tapi yang biasa digunakan di kita adalah yang ini, 94 gram emas menurut Sulaiman Rasyid. Gitu. Nah, ini macam-macam simpanan. Jadi simpanan itu tidak hanya emas, perak saja, tapi kalau kita rinci banyak sebetulnya. Ini simpanan emas, perak, perhiasan, itu simpanan jelas lah. Terus ada simpanan berupa tanah, rumah, mobil, kapal, pesawat terbang, dan lain sebagainya. Itu simpanan juga. Terus ada simpanan barang berharga, misalkan barang-barang antik, lukisan-lukisan antik yang harganya mahal itu. Terus karya-karya seni lagi yang harganya mahal. Nah, itu juga barang simpanan. Terus simpanan surat berharga. Ada SAM, ada SUN. Surat utang negara ini ya. SUN, dia punya sertifikat itu. Dan sebagainya. Terus simpanan uang. Ya, uang yang disimpan di bawah bantal begitu atau disimpan dalam lemari khusus. Tapi sekarang rasanya jarang orang yang nyimpan uang begitu ya. Itu biasanya ditaruh di tabungan. Jadi tabungan itu juga termasuk barang simpanan. Tapi nanti akan kita bicarakan khusus ya. Kadang-kadang antara pengeluaran sehari-hari sama simpanannya campur jadi satu. Bingung itu nanti. Oke, ini simpanan untuk hari tua misalkan ya. Untuk anak cucu. Ini ditaruh di bank, ini disimpan untuk nanti hari tua dan lain sebagainya. Itu juga simpanan. Nah, simpanan yang dimaksud adalah harta yang benar-benar sebagai tabungan. Bukan isi rekening yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Nah, kalau ini dipisahkan, yang simpanan adalah tabungan A, yang keperluan sehari-hari rekeningnya tabungan B, clear itu gampang. Tapi banyak di antara kita yang dicampur dalam satu rekening. Nah, gimana cara menghitungnya? Nah, cara menghitungnya tidak sulit. Begini saja. Kalau untuk keperluan sehari-hari kan ada keluar masuk ya tiap bulannya itu. Lihat saja dalam sebulan itu saldo yang terendahnya itu berapa. Nah, saldo terendah itu adalah simpanan kita. Ya. Kalau ini dicampur ya antara pengeluaran sehari-hari dengan simpanan. Satu terendah bulan Januari, satu terendah bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, dalam setahun itu kita rata-rata. Nah, itulah simpanan kita. Nah, begitu kan gampang hitungnya ya. Saldo terendah setahun di rata-rata. Satu terendah bulanan ya. Satu tahun di rata-rata. Terus, nah ini ada simpanan rumah. Wah, ini ceritanya untuk menghilangkan stres sebenarnya. Ini simpanan rumah ini, villa dan lain sebagainya itu ya termasuk barang simpanan. Perlu diyakati itu, bukan perlu lagi wajib. Nah, ini sesuatu yang apa itu namanya lebih, misalkan kalau kita punya mobil satu dipakai ya udah clear nggak jadi masalah ya. Tapi selain mobil yang dipakai sehari-hari, kita punya satu mobil lagi. Simpan. Wah,
dibersih-bersihkan, dilus-lus gitu. Ya itu barang simpanan itu. Hanya dipakai untuk apa itu namanya momen-momen tertentu aja gitu ya. Bisa kita kita eh, terjemahkan sebagai barang simpanan atau perhiasan juga. Perhiasan kita jarang-jarang kita pakai, kita simpan aja dalam satu kotak, hanya waktu-waktu tertentu aja kita pakai. Itu termasuk barang simpanan. Lain halnya kalau yang dipakai sehari-hari kan itu beda. Oke. Nah, zakat untuk simpanan ini berapa jumlahnya? Itu dikenakan zakat sebesar 2,5% setiap tahun setelah dimiliki selama 1 tahun. Begitu. Nah ini beda lagi ini. Ini zakat untuk barang temuan. Yang dimaksud barang temuan itu adalah kalau kita misalkan gali-gali tahu-tahu dapat Gucci, wah, gali-gali tahu dapat emas, tumpukan uang dan lain sebagainya. Nah, itu orang umum biasa sebut itu harta karun katanya. Nah, itulah barang temuan. Di mana barang itu sudah nggak jelas siapa yang punya, ya sudah itu. Orang umum nyebutnya bilangnya harta karun gitu. Itulah barang temuan. Dizakati. Besarnya seberapa? 20% menurut Sulaiman Rasid dari jumlah yang ditemukan tanpa nisab. Berapapun yang ditemukan, sedikit atau banyak, sudah keluarkan 20% zakatnya. Nggak usah nunggu setahun, ya udah itu langsung aja. 20%. Gitu kalau barang temuan. Nah, sekarang kita berganti golongan ini. Sekarang kita berbicara tentang zakat untuk perdagangan. Baik perdagangan lontong, perdagangan katakanlah baju-baju, perdagangan macam-macam lah, segala macam perdagangan. Zakat untuk perdagangan. Nisabnya sebesar 90 gram emas. Tidak ada perbedaan pendapat dari para ulama tentang nisab usaha perdagangan ini. Nah, zakat untuk perdagangan dikenakan zakat sebesar 2,5% setiap tahun. Ingat, yang penting ini ya, ingat, dari semua aset dagangnya. Dari semua aset dagangnya. 2,5 setahun. Kalau belum setahun ya belum terkena zakat. Tapi kalau sudah 1 tahun, berapa sih asetnya? Nah itu dikenakan. Hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah memerintahkan kami agar mengeluarkan sedekah dari segala yang kami maksud untuk dijual. Nah, kata memerintahkan berarti wajib. Maka kata sedekah dalam hal ini berarti zakat. Dalam kalimat tersebut terkandung maksud dihitung dari total aset perdagangan. Jadi total asetnya menurut hadis ini. Jadi berapapun asetnya udah kalikan 2,5% keluarkan. Entah dagangnya itu untung atau rugi, nggak mau tahu. Pokoknya asetnya berapa. Begitu kira-kira. Tapi ada juga yang berpendirian 2,5% itu dari labanya begitu. Tapi kalau hadis ini jelas mengatakan 2,5% itu dari asetnya. Oke, sekarang kita berbicara tentang zakat pertanian. Untuk zakat pertanian itu ada 3 jenis. Pertanian tanda hujan, pertanian dengan irigasi, terus pertanian berteknologi sendiri ya. Ini yang agak sedikit canggih begitu. Ini
Zakat untuk pertanian tada hujan, nisabnya 90 kg atau katakanlah 1 ton menurut basis. Terus 653 kilo menurut Yusuf Qaradawi. Kita pilih yang mana? Monggo silahkan saja. Zakatnya sebesar 10% dari total panen dilakukan setiap panen. Nggak usah nunggu setahun. Setiap panen 10%. Kalau tak ada hujan. Nah, begitu kurang lebih. Yang dimaksud tak ada hujan itu ya kita tanam, nggak usah diirigasi, kita nunggu berkat dari Allah, dikasih hujan, maka itu subur, hujannya nggak ada ya kurang subur, begitulah kata. Jadi zakatnya 10%. Nah, kalau ini pertanian yang beririgasi, ada irigasinya, ada saluran-salurannya, sehingga relatif lebih subur begitu. Tapi kan ada usaha ini, baik usahanya itu bersifat sendiri ataupun usahanya kolektif dari pemerintah. Ini jenisnya adalah irigasi. Nisabnya sama, 900 kg atau 1 ton menurut basis, 653 kg menurut Yusuf Qaradawi. Zakatnya sebesar 5% dari total panen dilakukan setiap panen. Kalau tadi tak ada hujan 10%, kalau irigasi 5%. Nah, pertanian berteknologi sendiri, ya contohnya hidroponik. Kita melakukan usaha dengan hidroponik. Wah, ini agak susah memang, kita harus teliti satu persatu dirawat, dikasih apa itu namanya cairan, dan biasanya panennya itu bergantian. Nah, biasanya orang hidroponik suka gitu ini. Dihitung ini yang untuk minggu pertama, minggu kedua, minggu tiga bergiliran. Jadi tiap waktu itu selalu menghasilkan gitu kurang lebihnya. Ini zakatnya dianalogikan dengan pertanian irigasi. Jadi nisabnya sebesar 1 ton menurut basis ya. Terus dikenakan zakat 5% tiap tahun. Karena kapan panennya juga gak jelas kan, bisa per hari, bisa per minggu. Nah, jadi tidak langsung panen banyak, enggak, kalau hidroponik kan biasanya begitu. Jadi dihitungnya setahun. 1 tahun itu berapa totalnya? Nah, itu dikenakan 5%. Jadi total setahun ya. Nah, untuk yat pertanian ini hadisnya Rasulullah bersabda, yang diairi oleh air hujan, mata air atau air tanah, zakatnya 10%. Sedangkan untuk yang diairi penyiraman, zakatnya 5%. Ini hampir sama ya ini ya. Menurut Jabir, Rasulullah SAW bersabda, yang diairi dengan sungai atau hujan, zakatnya 10%, sedang yang diairi dengan pengairan 5%. Nah, itu kalau usaha dalam bidang pertanian. Tetapi ini beda lagi ini. Zakat usaha sarana pertanian. Jadi ini bukan di bidang pertaniannya, tapi menyediakan sarananya. Misalkan menyediakan sarana angkutannya, mobil, truk, gudang, macam-macam. Nah, itu ini nisabnya 94 gram emas. Terus bila berusaha di bidang sarana pertanian, misal pergudangan, usaha giling padi, usaha mesin pertanian, dan lain-lain, dikenakan zakat 2,5% setahun setelah berusaha selama 1 tahun. Walaupun sama-sama di dalam pertaniannya, tapi ini lain. Ini sarananya. Begitu.
Dan orangnya lain lagi kalau hanya sekedar dia bukan mengusahakan tapi hanya sekedar pekerja, bekerja di dalam pertanian. Misalkan buruh taninya, tenaga ahli taninya, dan lain sebagainya itu tidak dikenakan zakat seperti zakatnya pertanian, tapi itu eh, lain lagi urusannya. Oke, jadi yang dikenakan zakat pertanian ini adalah yang mengusahakan pertanian. Dan yang dikenakan zakat sarana pertanian yang mengusahakan sarana pertanian ini. Kalau pekerjanya ya beda lagi. Ya, gitu. Sekarang zakat usaha pertambangan. Ini nambang ini. Nah, ini agak sedikit rumit di dalam pertambangan karena bidangnya sangat luas dan volumenya besar biasanya. Bidang pertambangan merupakan usaha yang sangat luas dan besar, maka perlu dipahami beberapa pengertian sebagai berikut. 1. Ada usaha pertambangan barang yang bernilai. Hati-hati dalam kita memahami yang bernilai ini. Misalnya mineral dan sejenisnya, tambang mineral itu misalkan emas, tembaga, timah dan lain sebagainya itu ya, mineral dan sejenisnya. Usaha ini murni dikenakan aturan zakat pertambangan. Bahan tambangnya di mata agama dinilai sebagai barang perdagangan, barang yang dapat diperjualbelikan. Contohnya ya, emas, timah, perak, tembaga, dan lain-lain ya. Terus ada gamping, pasir, batu granit, batu andesit, ya kan, dan sebagainya. Nah, ada kelompok yang kedua, itu usaha pertambangan barang ya, yang tidak boleh diberi nilai. Nah, hati-hati ini nanti ada dasarnya ini. Tidak boleh diberi nilai, yaitu air dan energi. Ini air dan energi. Usaha ini tidak boleh memberikan nilai produknya sebagai barang yang diperjualbelikan. Jadi barang itu menurut Islam tidak boleh diperjualbelikan. Yang diperjualbelikan itu adalah jasanya mengusahakan itu. Nah, bukan barangnya tapi jasanya mengusahakan itu. Ya, contohnya air tanah, air larian. Nah, itu. Terus kalau yang energi adalah minyak, gas alam, ya, gas bumi ini ya, kolbet metan, batu bara, geotermal, dan sebagainya. Nah, ini ada pengambilan barang tambang, mineral, dan sejenisnya. Itu yang tadi ya, yang pertama, ini mempunyai nilai dia. Itu ada, kalau orang tambang itu mengkategorikan ada 3 jenis. Nah, kalau kita yang bergerak dalam bidang tambang, kita bisa membagi itu. Dengan eksplorasi, ini yang pertama ya, barang tambang dengan eksplorasi dan penambangan sangat sulit, berisiko tinggi. Nah, ini ada barang yang begini, ini ada. Terus dengan eksplorasi dan penambangan sedang hingga sulit, berisiko rendah atau sedang. Terus tanpa eksplorasi dan pengambilannya sangat mudah. Ya contohnya nggak usah eksplorasi, kalau kita mau ngambil pasir
Yang ada di sungai tinggal ngeruk aja itu tanpa eksplorasi, tanpa pengambilannya ya tinggal disedot aja udah. Ini yang paling paling mudah. Nah ini kita coba apa itu namanya lihat ya ini ya. Dengan eksplorasi dan eksploitasi sangat sulit, berisiko tinggi. Nah ini biasanya itu barang tambang dalam. Maksudnya barang tambang yang sangat dalam, walaupun besar tapi dia dalam. Sebagai contoh misalkan kita kalau nambang sistem porfiri atau epithermal dalam itu juga susah. Jadi barang tambang ini resikonya biasanya tinggi karena eksplorasinya juga susah, sudah mengeluarkan dana banyak, tahu-tahu nggak dapat. Kemudian biasanya tempatnya juga sulit, naik turun gunung berisiko. Dan ketika menambang juga berisiko tinggi juga, karena dia harus ngeruk ke dalam begitu. Terus kemudian ini dengan eksplorasi dan eksploitasi sedang hingga sulit. Risikonya rendah hingga sedang lah. Ini barang tambang permukaan berisiko rendah. Ini biasanya ya kalau kita coba golong-golongkan. Ini tambang sekunder. Kalau yang atas ini biasanya primer ya, kalau ini sekunder di aluvial. Kalau kita nambang emas, emas aluvial. Kita nambang apa itu timah, timah aluvial. Sekunder gitu ya. Di prosesnya itu kalau primer itu terjadi di gunung-gunung, dia masih di dalam. Kalau sekunder ini sudah kena tererosi, terus barangnya ini lari ke sungai-sungai, terus ngendap di sungai-sungai. Nah itu gampang ngambilnya. Begitu kira-kira ini. Terus ini barang tambang tanpa eksplorasi dan pengambilannya sangat mudah. Ini barang tambang permukaan yang langsung dapat diambil seperti yang saya ceritakan tadi. Katakanlah pasir, itu kan nggak usah dieksplorasi itu, dilihat langsung diambil aja. Kalau yang ini masih dieksplorasi ini. Kalau misalkan emas di aluvial, belum tentu setiap aluvial itu ada emasnya. Ini pakai disurvey segala macam yang ini. Kalau ini kan kelihatan ini, langsung diambil aja lah. Gitu. Nah, ini barang tambang ini harus diberi nilai rupiah atau dolar atau apalah. Barangnya harus dikasih nilai oleh pengusaha tambang ketika menghitung feasibility study. Karena barang tersebut merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau barang tersebut tidak terbaharui. Nah, begini, ada beberapa FS atau feasibility study, dia lupa menghitung bahwa barang tambangnya itu diberi nilai berapa. Jadi yang penting dia hitung bagaimana iurannya pada negara ketika dia punya KP atau usaha pertambangan sama pemerintah itu berapa, pajak-pajaknya berapa dihitung, terus royalty ketika dia nambang itu berapa dihitung, terus eksplorasinya berapa dihitung, kemudian ketika nambangnya dihitung, transportasinya dihitung, ya kan, semua dihitung. Terus ini dibandingkan kalau saya jual sekian, untung apa enggak? Tapi lupa mengasih nilai bahwa barang tambang itu harus ada nilainya. Jualnya ini tidak boleh hanya sekedar lebih tinggi dari yang di jumlah-jumlah tadi.
Jadi harus plus nilai barang itu sendiri. Jadi ini minimal dinilai setara dengan royalti kepada pemerintah. Jadi misalkan royalti pada pemerintah mungkin sekarang sekitar berapa ya, kalau mineral itu mungkin 13% kali, atau sekitar itulah. Paling tidak itu dinilai sama seperti itu. Jadi kalau hanya sekedar yang tadi saya bicarakan, dihitung sebagai bahan produksi kan itu semuanya dia bisa menjual lebih sedikit dari itu, ya sudah, itu sudah dihitung untung, maka dikerjakan, diambil itu. Sayang, karena apa? Harus ditambahi keuntungan itu dari nilai barangnya itu sendiri. Jadi harus dilebihkan, harus lebih. Jadi ketika kita mengambil barang itu, barang tambang itu harus mempunyai yang lebih. Jadi jangan hanya digunakan sebagai pembuat kegiatan kerja saja. Ini sayang sekali kalau hanya digunakan sebagai kegiatan kerja. Yang penting dapat bekerja. Sekarang banyak juga yang pengusaha tambang itu ketika harga jualnya itu merosot, turun, dia hitung-hitungnya pas. Yang penting nutupi produksi atau nggak rugi, dapat untung sedikit aja, jalan gitu. Jangan, sayang, itu hanya menganggap sebagai sarana untuk bekerja aja. Barang tambang itu yang berharga itu. Kalau sudah diambil itu tidak akan itu keluar lagi. Jadi harus dikasih nilai lebih. Begitu. Minimal dihargai barangnya itu sendiri dari itu ya, ditambahin lagi itu. Harus menghasilkan yang lebih. Tentu saja ketika ngitung yang lain-lain itu harus ada ngitung reklamasi juga kan. Jangan lupa itu. Oke, itu yang dimaksud harus dikasih nilai ini. Jangan dianggap hanya sebagai sarana kegiatan. Jangan, sayang. Nah, ini terus zakat usaha pertambangan. Nisab sebesar 94 gram emas. Bisa dihitung selama mereka berusaha setahun begitu. Zakat pertambangannya sebesar 2,5% dari jumlah yang ditambang menurut Sulaiman Rashid. Nih kalau menurut Sulaiman Rashid. Kalau kita renungkan, ini cocok dengan barang tambang yang sangat sulit eksplorasi maupun eksploitasinya serta berisiko tinggi. Ini cocok ini. Tapi yang nggak cocok juga pada barang tambang yang udah di depan mata, tinggal ngeruk saja, ya nggak bisa disamain. Ini cocok untuk pendapat Sulaiman Rashid, ini cocok untuk barang tambang yang eksplorasinya sulit, eksploitasinya juga sulit, resikonya tinggi. Contohnya ini, tambang terbuka, open pit ya, dan tambang dalam. Tambang dalam itu dia tidak buka di permukaan, tapi turun gitu ya, mulai lubang, dia dari lubang-lubang itu masuk ke dalam itu, ngambilin terus ditarik lagi ke atas. Sulit sekali itu. Nah, pengambilannya sulit. Yang open pit aja gini, yang dimaksud open pit itu adalah tambang diambil dengan membuka permukaannya seperti ini. Ini bisa berkilo-kilo ini lebarnya ini. Ini jalan ini, yang muter-muter ini, itu jalan. Jalan mobil terus makin ke bawah, makin ke bawah, makin ke bawah, nah baru sampai sini.
angkat barangnya naik, 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 naik. Yang garis-garis ini jalan itu terus. Nah, baru sampai ke, nah, sehingga sulit sekali. Itu cocok untuk tambang-tambang yang seperti ini. Selain sulit, risikonya tinggi, baik risiko mencarinya ataupun risiko menambangnya. Harus menjaga keselamatan dari penambang-penambangnya itu. Kalau tidak dijaga dengan baik, maka banyak terjadi kecelakaan. Makanya dalam usaha pertambangan yang seperti ini, itu safety benar-benar sangat diperhatikan. Tentunya setelah nambang ini selesai, barangnya habis, ya reklamasi ini. Oke, jadi ini tidak mudah nambang seperti ini. Cocoklah kalau 2,5%. Untuk zakat pertambangan dianalogikan sebagai zakat pertanian, yaitu 5% untuk yang sulit, 10% untuk yang mudah dari jumlah bahan yang ditambang menurut Yusuf Qaradawi. Nah, ini cocok untuk yang pertengahan tadi. Jadi ada usaha apa itu namanya, pertambangan yang tidak terlalu sulit, ya open pit, tapi apa itu namanya, resikonya tidak terlalu berat. Misalkan tambang nikel gitu, itu di permukaan saja dia jadi mengeruk di permukaannya sampai kedalaman tertentu, mungkin sampai 50 meter mungkin, terus itu dikelola sedemikian rupa. Tapi ada juga yang relatif dalam. Misalkan ada yang nambang sistem epithermal, tapi tidak terlalu dalam begitu, itu juga bisa. Tapi ada juga yang mudah, ya seperti nambang di aluvial, itu biasanya di sekitar sungai, semprot, dapat, terus dicuci, dapatlah dia. Itu mudah. Jadi ada yang agak sulit caranya, ada yang misalkan tambang semprot itu tadi, atau ngambil di aluvial itu gampang. Jadi ada yang seperti ini, itu tidak terlalu sulit mencarinya dan mengambilnya ini. Ya ada eksplorasi lah, ini nyoba di kiri, di sebelah sana, sebelah sini itu ada emasnya apa enggak, ada, itu eksplorasinya ada. Tapi tidak terlalu sulit. Dan kalau memakai beberapa alat yang agak canggih juga bisa, tapi itu juga tidak terlalu sulit. Jadi ini tergolong relatif lebih mudah dibanding yang tambang dalam tadi. Nah, untuk apa itu tadi ini ya, seperti ini sama seperti ini, itu kalau ini agak relatif sulit, zakatnya itu adalah 5%. Kalau yang ini relatif mudah, itu zakatnya 10%. Oke. Nah, sekarang ada zakat pertambangan yang 20%. Menurut sebagian ulama ada yang berpendapat begitu, dianalogikan sebagai barang temuan. Nah, kalau kita bergelut di dunia pertambangan, itu kita bisa menghayatilah
yang dimaksud ini adalah yang paling gampang ngambilnya, nggak usah eksplorasi, ngambilnya tinggal dikeruk ya itu pasir, contohnya ya di sungai tinggal diambil. Terus batu yang sudah nongol tinggal dipukul-pukul, diambilin, dah itu yang gampang-gampang lah. Dari berapa nilai ini? Dari jumlah bahan yang ditambang, kurang lebih seperti itu. Jadi cocok untuk bahan tambang yang amat sangat mudah sekali. Nah ini kalau ini diambilin ya, nanti kalau ada banjir, udah datang lagi nih pasirnya, tinggal diambilin lagi. Ada banjir, datang lagi. Gampang sekali ini. Oke. Nah, ini cerita lain. Itu tadi yang jenis mineral atau katakanlah logam mulia ya, emas, perak, timah, nikel, terus apa itu namanya, tembaga, nah, dan lain sebagainya lah itu tadi ya. Terus ada apa itu namanya, katakanlah pasir, ada batu, andesit, ada nikel dan lain-lain lah. Nah sekarang ini golongannya beda ini, yang kita sebut tadi, ingat tadi, itu golongan yang kedua, yang nggak boleh dikasih nilai. Berapa sih nilai air itu? Berapa sih nilai ini? Berapa nilai ini? Nggak boleh dikasih nilai. Jadi pengambilan tambang, air, dan energi. Itu golongan air, migas, geothermal. Nah, ini dasarnya. Pada dasarnya, rumput, air, dan api adalah milik bersama dan tidak boleh diperjualbelikan. Hal ini sebagaimana disebut dalam hadis berikut ini. Orang-orang Muslim bersekutu dalam hal rumput, air, dan api. Nah, ini diartikan sebagai tidak boleh diperjualbelikan. Sama-sama mempunyai ini. Begitu. Nah, api itu diartikan sebagai energi. Migas, minyak dan gas, sel gas atau gas kolbet metan, terus batu bara, geotermal, dan lain sebagainya. Terus air diartikan sebagai air tanah. Ya bisa dibuat aqua lah gitu, bisa dibuat apa air mineral apalah gitu kan. Terus ini air larian bisa dibendung untuk dijadikan sebagai energi listrik dan lain sebagainya kan. Nilainya itu tidak bisa dihargai. Nilai air atau barang energinya itu nggak bisa dihargai. Yang boleh dihargai dan dihitung sebagai untung ruginya adalah usahanya. Sekali lagi, usahanya. Jadi kalau misalkan usaha di bidang geotermal, ya bagaimana dia mengusahakan geotermal itu? Itu yang dihitung. Tentang uapnya dinilai sekian ya enggak. Kalau misalkan itu usahanya terus diistilahkan menjadi uapnya sekian gitu ya boleh sih, tapi dasar hitungannya itu dari usahanya, bukan ditambah dengan nilai rupiah uapnya, bukan. Jadi dasar hitungannya berdasarkan usahanya. Terus tentang usaha itu ditebengkan nilai ke harga uapnya menjadi sekian. Nah silahkan aja itu. Tapi filosofinya itu usahanya. Itu kan hanya istilah saja. Tetapi sekali lagi tidak boleh menambahkan harga uap itu sendiri berapa. Nggak bisa. Kita juga susah menilai uap itu.
Nah, jadi uap itu hanya bisa dinilai dari usahanya. Itu contoh, salah satu contoh geothermal ini ya. Air juga begitu. Kita bisa mengusahakan air menjadi air mineral yang merek ini, merek ini, merek ini, terus menjadi air pump dan lain sebagainya. Tapi kan tidak boleh menghargai kalau air itu sekian gitu. Enggak. Jadi usahanya, usaha si menghasilkan itu yang dihitungkan. Boleh dia ditebengkan namanya, per kubiknya adalah menjadi sekian. Terus per liternya air mineral menjadi sekian. Itu boleh tebeng nama saja itu. Tapi basic perhitungannya adalah usahanya. Oke, clear ya? Oke. Barang tambang ini tidak boleh diberi nilai rupiah oleh pengusaha tambang ketika menghitung feasibility study-nya, karena barang tersebut merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dijual belikan. Pengusaha ini hanya boleh menghitung segala biaya produksinya. Dia mengambil untung dari jerih payah produksinya. Nah, tentang diambil untung berapa ya monggo silahkan itu. Tapi sekali lagi jangan menambahkan keuntungan dari nilainya uap ini adalah sekian ditambahkan. Enggak boleh itu. Toh kita ngitung nilainya uap juga susah, ya kan? Nilainya air juga susah kan ya. Jadi mau dihargai nilainya keuntungan berapa silahkan saja, tetapi itu berbasic pada susah payahnya dia memproduksi. Maka zakatnya dihitung berdasarkan kaidah perusahaan, zakat perusahaan, bukan zakat pertambangan. Nah, zakat perusahaan ini akan dibahas secara khusus dalam presentasi khusus ya, yang akan saya sampaikan, bukan di part ini kan ada part 1, part 2, part 3, part tersendiri. Karena itu agak sedikit rumit ini. Jadi kalau yang ini itu masuknya di zakat perusahaan. Kaidahnya kaidah zakat perusahaan. Nanti silakan buka YouTube kami di yang khusus membahas masalah zakat perusahaan begitu. Nah, sekarang kalau zakat usaha sarana pertambangan. Nah, ini nisabnya sekian, 90 gram emas. Bila berusaha di bidang sarana pertambangan, misalkan konsultan, eksplorasi, konsultan penambangan, terus pengetesan hasil, usaha mesin tambang, angkutan tambang, dan lain-lain, itu zakatnya 2,5% setahun setelah berusaha selama setahun. Ini di dunia pertambangan juga sama, seperti pertanian. Pekerja tambang itu juga enggak membayar zakat sepertinya zakat pertambangan. Yang kena zakat pertambangan adalah yang mengusahakan pertambangan itu. Tapi pekerjanya mah enggak. Pekerja mah grade-nya dari mulai insinyur, senior, sampai ke yang angkut-angkut ikut semua juga pekerja itu. Oke? Nah, semoga dapat dimengerti dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kita belum sempat apa itu namanya bercerita tentang zakat untuk usaha kehutanan, zakat untuk usaha pemanfaatkan sumber daya perikanan dan budidaya ikan, zakat usaha pengambilan binatang liar, madu, sarang burung dan lain sebagainya, zakat binatang ternak besar, zakat
perdagangan untuk unggas dan binatang kecil-kecil lainnya, zakat profesi dan lain-lain, ini akan dibahas dalam part 2. Oke, silahkan lanjut. Anda membuka YouTube kami di penjelasan tentang rincian zakat harta bagian kedua. Begitu, semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.